Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan materi modul yang keempat ya, tentang representasi pengetahuan non-linier. Jadi ada sebelumnya di bab 3 kita udah belajar tentang representasi pengetahuan pakai teknik aturan produksi ya, aturan produksi atau production rules. Nah, yang di modul keempat kita representasi pengetahuan pakai cara yang non-linier. Ada pakai semantic net dan pakai frames atau bingkai. Kalau yang di bab 3 production rules atau aturan produksi, kita memodelkan dengan hubungan jika maka. Itu representasinya sangat prosedural. Langkah-langkah bernalar. Jika ini, maka apa ya? Nah, seperti itu. Nah, terus gimana kalau kita merepresentasikan hubungan antar objek atau struktur organisasi atau karakteristik dari suatu benda? Nah, kalau misalnya kita mau mendefinisikan representasi pengetahuan tentang kalau ciri-cirinya seperti ini, maka dia adalah termasuk kendaraan apa gitu misalnya. Jika rodanya ada dua, kemudian tidak menggunakan mesin, kemudian lagi tidak menggunakan bahan bakar, maka ini jenis kendaraan apa ya? Nah, kalau yang seperti itu kita nggak bisa pakai yang prosedural tadi itu. Kenapa? Karena untuk mendefinisikan ciri suatu benda itu lebih cocok pakai teknik yang non-linear, semantic nets. Karena kalau yang linear tadi itu kan jika em, jika awannya tebal putih tapi langitnya biru cerah, kelembapan udaranya itu sangat kering, maka dipastikan kemarau untuk 3 bulan ke depan. Nah, kalau yang prosedural itu kan seperti itu ya. Jadi ada hubungannya, langkah-langkah penalaran. Nah, sedangkan kalau kita mau merepresentasikan atau menggambarkan suatu objek, kita nggak bisa pakai pengetahuan yang prosedural. Jika rodanya dua, mesinnya nggak ada, nggak pakai bahan bakar. Ini kendaraan apa ya? Nah, itu bukan tipe-tipe yang prosedural, ya. Lebih cocok pakai yang non-linear. Jadi nggak harus berurutan. Lihat aja dari mesinnya, ada mesinnya nggak? Nah, baru setelah itu cek rodanya. Jadi mau diacak, mau ngecek mesinnya dulu, atau ngecek bahan bakarnya dulu, atau ngecek rodanya dulu, hasilnya akan sama. Nah, itu lebih cocok pakai yang struktural, non-linear. Sedangkan kalau yang untuk pengetahuan yang sifatnya prosedural, kayak misalnya cek, kok mobil saya lampunya nggak nyala ya, lampu depannya ya. Nah, itu yang harus pakai prosedural. Pertama cek, bohlamnya putus atau enggak. Kalau ternyata putus, ya udah stop situ. Oh, ternyata itu masalahnya. Kalau ternyata bohlamnya dicek aman tuh nggak putus, langkah berikutnya cek apakah kabelnya ada yang putus. Ternyata dicek kabelnya juga nggak putus tuh. Oh, berarti masalahnya ada di akinya nih, misalnya seperti itu. Jadi prosedural itu ya, yang untuk di bab 3 production rules itu dia ada urutannya. Jika terpenuhi yang pertama ya udah, kita nggak perlu ngecek yang kedua dan ketiga. Sedangkan untuk yang non-linear yang akan kita pelajari di bab 4 ini lebih cocok untuk yang tidak prosedural. Jadi kita harus ngecek secara keseluruhan, nggak bisa cukup melihat, oh yang rodanya dua itu berarti sepeda motor, misalnya gitu. Nggak bisa. Kita harus cek yang lain. So, roda dua, cek dulu, dia pakai mesin atau enggak. Pakai mesin tuh. Nah, kalau pakai mesin, mesinnya pakai apa nih? Pakai bahan bakar bensin atau pakai listrik. Jadi ada syarat yang harus dicek semuanya. Nah, itu lebih cocok pakai yang non-linear. Jangan pakai yang prosedural, production rules. Kalau production rules itu kayak eh, aturan yang bertahap. Kalau yang pertama sudah terpenuhi, sudah bisa ditarik kesimpulan, maka stop. Kita nggak perlu ngecek yang if berikutnya. Cukup sampai situ saja. Cek bohlamnya mati nggak? Mati. Oh ya sudah, masalahnya di situ. Kita nggak perlu ngecek kabel, nggak perlu ngecek aki gitu kan. Tapi kalau dicek, oh bohlamnya bagus, nggak putus sikringnya. Cek kabelnya ya, kabelnya nyambung atau enggak. Kabelnya bagus, nyambung, cek akinya nyala apa enggak.
Nah, kalau pakai production rules itu secara bertahap kita cek semuanya ya. Tapi kalau pakai yang non-linear itu kita harus cek keseluruhan. Tapi nggak harus bertahap. Misal cek rodanya, ada berapa tuh? Cek rodanya. Oh ada dua tuh. Cek dia pakai bahan bakar nggak? Pakai tuh. Pakai mesin nggak? Pakai. Nah, mau ngecek mesinnya dulu, mau ngecek rodanya dulu, atau bahan bakarnya dulu, boleh bebas. Yang penting semuanya dicek. Nah itu kalau yang terjadi di representasi pengetahuan pakai yang struktural atau non linear. Itu pakai cara yang pertama bisa pakai jaringan semantik, yang kedua bisa pakai model bingkai atau frame. Ini dua-duanya cocok untuk menggambarkan objek ya, pengetahuan yang sifatnya deklaratif. Ada sejumlah istilah baru yang muncul di bab 4 ini. Yang pertama ada non-linear. Non-linear berarti itu nggak berurutan baris demi baris ya, tapi bisa bercabang, tapi tetap saling terhubung, dan tiap cabangnya harus tetap kita cek. Ada lagi istilah namanya node atau simpul. Node itu berarti merepresentasikan objeknya, konsepnya, atau peristiwanya. Itu node. Kemudian ada arc atau busur panah. Ini adalah garis yang menghubungkan antara node dengan hubungan relationship yang spesifik. Nanti kita jelaskan dalam gambar. Kemudian ada inheritance atau pewarisan. Pewarisan ini berarti kemampuan suatu objek untuk mewarisi karakteristik atau properti dari induknya. Ya, misalnya kalau mobil listrik yang mereknya Tesla. Nah, induknya nanti apa? Induknya ya kendaraan, tuh ya. Kalau ciri-ciri induknya itu seperti ini, anaknya juga pasti punya ciri yang sama. Nah, itu yang disebut sebagai pewarisan. Kemudian ada istilah slot. Slot ini kalau di teknik frames atau pembingkaian itu berarti atribut atau karakteristik spesifik dari sebuah objek. Ada lagi facet atau filler itu berarti nilai dari sebuah slot. Nanti kita bahas lebih detailnya di halaman-halaman berikutnya. Nah, tentang jaringan semantik atau semantic net. Semantic net adalah representasi pengetahuan berbasis grafis. Jadi kalau yang tadi yang sebelumnya ya, yang di bab tentang production rules itu lebih ke penulisan narasi dalam bentuk logika. Nah, kalau yang semantic net itu kita lebih ke membuat grafis antar node dengan menggunakan hubungan yang berupa arc atau busur berarah. Node adalah objeknya, arc itu adalah garis hubungannya. Hubungannya yang standar itu ada tiga. Ada a, ini bukan isa yang banyak is a. Ya bolehlah isa, memudahkan ya. Misalnya di sini kucing is a mamalia. Kucing adalah seekor mamalia. Misalnya seperti itu untuk menggambarkan hubungan hierarki. Is A adalah anggota dari suatu kelas. Kucing adalah mamalia. Nih garisnya. Nah, ini yang dimaksud dengan arc, garis berarah ya. Kucing adalah hubungannya ini not itu ini ya, simpul-simpulnya. Kucing, mamalia, hewan, oksigen, jantung, bulu, biasanya berupa objek-objek atau benda. Ini menggambarkan hubungan kucing, ini adalah hierarkinya, turunannya mamalia. Mamalia, nah ini hubungan berikutnya, hubungan standarnya ako. Ako itu singkatan dari a kind of, sejenis apa gitu ya. Jenis dari apa? Contohnya, mamalia, a kind of hewan, animal. Mamalia adalah jenis hewan, adalah sejenis hewan gitu. Nih, kucing adalah mamalia. Mamalia, a kind of animal. Mamalia adalah hewan. Kemudian ada lagi hubungan berikutnya, yaitu berupa has part atau has. Atau ada juga yang menulis has a. Hasa tulisannya jadi has a. Has a
Kucing has a bulu. Kucing memiliki bulu. Cat has a fur. Kucing memiliki bulu. Nah, hubungannya seperti ini. Nah, kalau yang has a ini dia eh, bukan garis penurunan ya. Jadi kita tidak pakai garis arc karena nggak ada hubungannya. Karena ini garis garis yang ke bawah itu berarti ciri-ciri yang dimiliki, bukan menyatakan hubungan atau relationship. Makanya dia tidak menggunakan panah. Nah, kalau yang garis panah itu dipakainya di sini. Kucing hubungannya adalah sejenis mamalia. Mamalia itu adalah sejenis hewan. Ada hubungan-hubungan di sini, maka dia pakai garis panah, arc. Sedangkan garis yang menunjukkan kepemilikan, ya, itu digambarkan dengan garis lurus saja, tidak perlu pakai panah. Hubungannya has a. Cat has a fur. Kucing memiliki bulu. Mamalia memiliki apa ciri mamalia yang utama? Misalnya jantung. Hewan, nah di sini hubungannya apa? Hewan, apa ya hubungannya ya? Misalnya dihubungkan dengan objek. Objek lainnya oksigen. Oh, berarti hubungannya adalah bernapas. Ya, ini boleh. Hubungan itu nggak selalu has a. Ini bebas. Ini contoh hubungan standar itu adalah is a kind of, has part, tapi boleh juga seperti ini. Hubungannya adalah bernafas. Nah, misalnya seperti ini. Boleh, boleh. Ini perhatikan bentuk penggambarannya. Garis yang menunjukkan hubungan antar node pakai garis berarah arc. Nah, sedangkan untuk garis yang menunjukkan kepemilikan itu cukup garis lurus saja, tidak usah pakai panah. Nah, kalau kita pakai gambar visualisasi semantik net seperti ini, keuntungannya atau kelebihannya itu lebih mudah membayangkan ya hubungan inheritance atau pewarisannya secara visual ini lebih gampang. Oh, berarti kucing itu ciri utamanya punya bulu. Jadi di sini objeknya kucing. Ada objek lain lagi, node-nya mamalia, hubungannya pakai is a dan seterusnya. Itu yang keuntungan kalau kita pakai diagram semantik net seperti ini ya. Jadi lebih gampang melihat hubungan inheritance atau pewarisannya. Silsilahnya itu kita tahu. Jadi dari sini kita tahu kucing pasti bernapas. Ini ya, kan awalnya dari kucing. Kucing itu adalah jenis mamalia. Mamalia itu adalah sejenis hewan. Nah, ciri-ciri hewan itu adalah bernapas pakai oksigen. Berarti kalau kucing itu mamalia dan jenis hewan, pasti kucing ini bernapas pakai oksigen. Kita jadi bisa menarik kesimpulan langsung melalui garis pewarisan ini. Gitu ya keuntungannya. Karena kucing ini adalah bagian dari hewan, maka kucing pasti bernapas juga pakai oksigen. Walaupun kita nggak melakukan pengecekan langsung, nih kucing beneran nggak sih ngirup oksigen? Gitu. Tapi berdasarkan sifat pewarisannya ini, kita tarik kesimpulan bahwa kucing bernapas dengan oksigen. Gitu ya, penggambaran semantik netnya. Itu teknik yang pertama untuk menggambarkan hubungan dengan semantik net. Teknik berikutnya untuk yang nonlinear pakai model frames atau bingkai. Frames adalah pengembangan dari semantik net, di mana setiap node diubah jadi struktur yang lebih kompleks. Mirip hubungannya dengan object oriented atau dalam pemrograman yang berorientasi objek OOP. Keunggulannya si frame itu lebih cocok untuk mendeskripsikan objek secara lebih detail. Jadi kalau cuman kucing gini aja masih sederhana ya oke lah pakai semantik boleh. Tapi kalau udah kompleks banget hubungannya lebih cocok pakai frame atau bingkai-bingkai yang saling terkait ya. Contoh frame atau tabel untuk kendaraan bermotor nanti ya. Frame itu mewakili dalam satu frame, satu tabel, satu bingkai itu mewakili satu objek atau satu konsep yang terdiri dari beberapa slot atau atribut-atribut pelengkapnya. Dan facet atau filler nilai dari masing-masing atributnya. Nih,
gambar frame-nya. Kita mau menggambarkan ciri-ciri mobil. Frame, frame itu yang ini ya, frame-nya. Jadi ini adalah tabel untuk menggambarkan objek yang namanya mobil. Frame name, mobil. Slot, slot ini adalah karakteristik atau sifat atau ciri-ciri dari objek tersebut. Apa aja slotnya? Ada slot untuk a kind of, ciri roda, ciri mesin, ciri pintu. Nah, ini keterangan-keterangannya, ciri-cirinya taruh di kolom slot. Nilai-nilainya dari masing-masing slot tadi ditaruh di sebelah sini, kolom filler atau value. Misal, mobil, mobil adalah a kind of kendaraan. Rodanya ada 4. Mesinnya pakai bensin atau listrik. Pintunya default ada 4. Ini adalah penggambaran objek mobil pakai metode frame. Nah, terus sekarang kita mau bahas nih anak-anak turunannya si mobil. Mobilnya jenis Tesla. Tesla model 3. Mobil kan ada banyak banget ya. Mulai dari mobil bemo, bemo itu juga mobil atau oplet, sampai yang eh, truk, truk kontainer, kontainer misalnya. Itu juga termasuk jenis mobil. Cuman ciri-cirinya lebih spesifik gitu. Nah, sekarang kita mau menggambarkan objek mobil Tesla. Tesla yang model 3. Nih, Tesla ada banyak modelnya. Kita mau ngebahas Tesla yang model 3. Nah, kalau kita mau gambarinnya pakai semantik tadi, wah entah kayak apa grafiknya, numpuk-numpuk kan ya. Maka lebih cocok pakai tabel. Dalam tabel, ini berapa banyak tabel bisa saling kita relasikan sesuai kebutuhan. Nah, pewarisannya, inheritance untuk Tesla model 3, apa aja nih objek yang mau kita gambarkan? Tulis di slot. Is mesinnya, warnanya, dan lain-lainnya. Kemudian nilainya kita tulis di sini. Tesla model 3 adalah objek mobil. Mesinnya pakai listrik. Warnanya misal merah. Karena Tesla ini punya sifat mobil, berarti tetap kita ngerujuk ke frame mobil. Mobil itu di sini ciri-cirinya adalah jenis kendaraan. Oh, berarti Tesla yang kita omongin di sini itu adalah kendaraan. Nah, mungkin kita nih, anggap aja kita nih cupu nih ya, nggak tahu ini kita ngomongin Tesla ini apa sih? Tesla ini merek panci penggorengan apa setrikaan baju nih Tesla. Misalnya kita nggak tahu nih ya. Nah, dari tabel ini kita jadi tahu, oh ternyata Tesla ini adalah, oh golongannya mobil. Cek, kita lihat di tabel mobil. Oh, dia jenis kendaraan yang rodanya ada 4, bisa pakai mesinnya bensin atau listrik. Oh, itu Tesla itu kayak gitu toh. Nah, kalau tadinya kita nggak tahu, dengan rujukan pewarisan atau inheritance ini tadi, kita jadi tahu, oh, Tesla itu bentuknya seperti ini toh, ciri-cirinya kayak gini. Walaupun kita nggak tahu bentuknya gimana, karena ini ada rujukan inheritance, oh dia ini turunannya mobil, pasti punya ciri-ciri yang kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, ciri-ciri yang lebih detailnya lagi, nih mesinnya lebih spesifik. Ini ternyata pakai listrik. Oh, jadi dia jenis mobil tapi pakai mesinnya yang listrik. Warnanya merah. Oh, kebayang lah kita sekarang. Tesla itu yang seperti itu toh. Oke. Misal lagi diperlukan ada tabel. Tabel satu lagi. Tabel di sini eh, tabel yang menggambarkan misalnya listrik. Mesin listrik. Kita bikin tabel tambahan lagi. Tabel frame name-nya adalah mesin. Bikin tabel untuk pelengkap lagi ya, untuk ngejelasin. Ini kan di sini mesinnya masih ada pilihan, bensin atau listrik. Nah, kita perlu bikin tabel tambahan lagi deh. Bikin tabel tambahan, nama frame-nya adalah mesin. Terus slotnya misalnya mesin mesin bensin. Bensin yang dipakai misalnya oktannya berapa, atau
Kalau listrik, misal pakai voltasenya berapa, kapasitasnya berapa, pengecasannya berapa. Nah, jadi kita bisa melengkapkan tabel berikutnya sampai sedetail-detailnya. Itu ya. Jadi penggambarannya itu bisa saling berkait antar tabel. Nah, contoh soal yang lain untuk merepresentasikan pengetahuan dengan model frame dan semantik tadi. Contoh menggambarkan sistem akademik kampus. Fakta yang kita dapat, dosen adalah jenis staf akademik. Mahasiswa adalah jenis sivitas akademika. Ali itu mahasiswa, NIM-nya sekian, jurusannya informatika. Budi itu dosen, NIDN-nya sekian, ngajar mata kuliah sistem pakar. Nah, kita bikin semantiknya gambarannya. Sivitas akademika itu terdiri dari mahasiswa dan staf akademik. Kind of staff akademik itu adalah a kind of sivitas akademika. Mahasiswa juga a kind of sorry. Bentar. Mahasiswa adalah a kind of sivitas akademika juga. Makanya dia pakai garis berarah, pakai arc ya. Kemudian dosen itu adalah a kind of staff academic. Kemudian di sini ada Ali is a mahasiswa. Mahasiswa a kind of civitas academic. Budi adalah seorang dosen. Punya sifat NIDN-nya sekian. Dan dia mengajar sistem pakar. Sedangkan Ali is a mahasiswa. Yang dia NIM-nya adalah sekian. Hubungannya pakai NIM ya. Jadi kalau yang lain itu pakai is, ini boleh pakai relationship-nya NIM, NIM-nya sekian, dan dia punya jurusan informatika. Kita bisa menggambarkan semantik dalam bentuk grafik seperti ini. Kalau mau menggambarkan dalam bentuk frame, hasilnya seperti ini. Frame-nya frame mahasiswa, kemudian objeknya adalah Ali yang di tabel berikutnya. Frame mahasiswa, slotnya adalah sesuai grafik tadi ya. Kind of mahasiswa itu adalah jenis sivitas akademika. Atributnya ada NIM dan jurusan. Sekarang kita mau menggambarkan objek yang namanya Ali. Ali is a mahasiswa. Oh, jadi dia punya sifat yang dimiliki tabel mahasiswa. Pasti si Ali punya NIM, punya jurusan, dan dia masuk bagian dari sivitas akademika. NIM-nya berapa? Ini, jurusannya itu. Ini menggambarkan Ali. Ya, seperti itu. Berikutnya juga kalau menggambarkan dosennya, berarti ada frame yang judulnya adalah staff akademik. Kemudian ada slot untuk dosen. Kemudian ada frame baru untuk yang menggambarkan dosennya. Dosen name, namanya Budi misalnya. Terus NIDN-nya berapa, mengajar kuliah apa. Jadi bisa diturunkan lagi tabel-tabelnya dan saling berelasi antar tabel. Nah, kalau mau dicoba untuk latihan bab 4, ini boleh ya. Sekali lagi, boleh mandiri atau berpasangan. Kalau berpasangan ini lebih bagus, karena kalian bisa saling melengkapi keterbatasan wawasannya. Jadi misal orang pertama cuman bisa menggambarkan semantiknya cuman ya segini gitu. Ternyata orang kedua, oh ini kan bisa tarik garis lagi, oh ini kan bisa kita tambahkan frame baru dan seterusnya. Itu keuntungannya kalau berpasangan tuh kita bisa banyak sumbangan ide gitu. Ya, tugasnya representasi pengetahuan tentang perpustakaan digital. Jadi di perpustakaan digital itu adalah objek yang namanya buku. Buku itu adalah jenis bagian dari koleksi. Ada koleksi macam-macam, ada buku, ada jurnal. Nah, jurnal itu juga adalah bagian dari koleksi. Tiap koleksi punya atribut judul, tahun terbit. Buku punya atribut tambahan berupa ISBN sama nama penulis. Jurnal atribut tambahannya ISSN sama nomor volume penerbitan. Nah, ada buku yang judulnya Belajar AI. Terbit tahun 2023, ISBN-nya sekian, penulisnya Andi. Nah,
Silahkan latihan untuk menggambarkan semantik grafik sama membuat frame-nya ya. Jaringan semantik sama frame. Kalau sudah jadi frame-nya, cocokin nama semantiknya. Ada garis yang kurang nggak sih dalam penggambarannya? Seperti itu. Dicoba ya, latihan ya, walaupun nggak dinilai. Ini untuk yang bab 4. Sampai sini dulu, saya stop. Nanti saya lanjut di bab 5. Terima kasih.